Tuhan sudah bangkit, karena itu marilah kita hidup di dalam iman Paskah. Saudara-saudara yang terkasih, makam atau kubur kosong bukan satu-satunya bukti bahwa Yesus bangkit. Itu salah satu. Ya. Memang kita bisa mengatakan, loh orangnya enggak ada di makamnya. Ya, nek dicolong wong katanya apa? Dicuri orang. Ya, karena kita melihat bahwa orang-orang Yahudi, imam-imam kepala datang ke Pilatus dan berkata, tolong itu dijaga kuburnya. Jangan-jangan nanti murid-muridnya mencuri dia, sebab dia pernah berkata bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Ya, jadi makam kosong tidak pernah menjadi bukti satu-satunya. Salah satu iya, tapi orang tetap mempertanyakan, ya dicuri, ya dicuri. Ya. Mungkin kita mengatakan, untuk apa sih mayat kayak dicuri itu loh, buat apa? Ya, apalagi 3 hari pasti juga sudah ada rusak tubuhnya. Jangan berkata begitu, ya mau rusak atau enggak, nek dijual organ tubuhnya duwe akeh sampean. Nah kate apa? Ya, makanya itu bukan satu-satunya. Bisa aja ya dicuri ya dengan untuk alasan macam-macam lah ya. Iya, sekarang ini orang-orang yang mati secara ya hilang gitu ya. Nah, kemana itu? Apakah dimakamkan? Belum tentu juga ya. Jadi kubur kosong tidak bisa kita jadikan bukti bahwa bukti yang akurat ya, tidak bisa ya. Lalu apa yang bisa membuktikan Yesus itu benar-benar bangkit? Kalau kita melihat Yesus bangkit, saudara lihat dia mana? Dia bangkit enggak? Bangkit enggak? Anda bisa lihat Yesus bangkit. Iku apa Romo? Duduk iku patungnya Yesus iku, bukan Yesus ya. Anda enggak bisa lihat. Ya, bahkan sampai hari ini kita enggak bisa ngerti apakah Yesus bangkit sungguh. Secara historis saja orang Yahudi mengakui bahwa dia mati disalib. Apakah orang-orang di dunia ini mau percaya begitu saja? Oh, itu cerita sudah dipalsukan. Nah, kita sendiri tidak menjumpai mana Yesus yang bangkit, yang tadi kalau memang dia mati dikuburkan, kan harus lihat. Tapi kita sendiri tidak melihat. Nah, pertanyaannya, lah kamu tidak lihat, apa kok percaya? Ayo, lah apa bondong-bondong Anda datang ke sini merayakan? Oh, bermiliar-miliar orang merayakan loh ya. Ayo, kenapa? Enggak ngerti Romo, pokoknya sing disuruh ning gereja ya ning gereja ngono ae. Wis timbangane isin mbek tanggane. Wong iki wong Kristen Paskah tengok ning omah. Nah, Anda jadi bingung ya. Mana? Anda tidak bisa membuktikan secara fisik, secara teoritis, secara historis pun didukung oleh ya secara ilmiah gitu kan. Anda cari sumber-sumber, banyak orang tidak percaya. Ya. Mana mungkin? Ya. Mana mungkin Pak Mustaqim bola-bokin ya, nggak ada yang percaya ya. Kamu mau cerita kayak apa? Lalu apa yang membuat kita itu tetap percaya seperti salah satu muridnya? Ya. Kita melihat
Magdalena, dia pertama kali lihat kubur kosong, bingung dia, di mana ini Yesus ditempatkan? Ya, apakah kau sedang curi? Nah, ya. Lalu dia bergegas mencari rasul-rasul lain. Ya. Petrus datang, Petrus itu pendek, gemuk, ya. Ya, makanya larinya tidak begitu kenceng, ya. Disalib sama murid lain yang dikasih Yohanes lebih muda, ya, gesit, tas, salib aja. Ya. Tapi karena dia tahu bahwa Petrus yang ditunjuk untuk menjadi yang mengetahui, mengepalai rasul-rasul itu ditetapkan Petrus oleh Yesus, ya dia tidak mau mendahului, dia hanya tetap di depan makam, tidak masuk. Batu terguling, dia nunggu Petrus. Wah, ini orang yang benar-benar taat. Sekarang kita ini, aduh, boro-boro taat, ya. Pastornya suruh gini ini, ya, mana mau taat. Kita tidak menghargai, lihat itu Yohanes berapa puluh 2000 tahun lebih yang lalu masih mengenal ketaatan apa yang dikatakan oleh pemimpinnya. Nek saiki gak urus, ya. Aku yang bener, wis dadi ribet rame. Ya, dimanapun itu. Ya, karena merasa diri, wah aku ya punya pastor kalau pas misa. Kalau pas nggak misa, sorry, dia manusia biasa. Ya. Hingga banyak sekali sekarang ini ketaatan dipertanyakan. Padahal ketaatan itu sangat krusial. Ya. Coba itu, Yesus nggak taat pada Bapaknya. Soro nasibnya kita. Wes pasti kita ke Siul, ya. Bahasa aslinya Siul itu artinya apa? Neraka jahanam. Wes tidak ada lagi. Hanya karena ketaatan Yesus pada Bapaknya yang mendatangkan keselamatan. Kok kira masalah sepele saja ketaatan itu? Tanpa ketaatan Adam yang kedua, ya apa nasib awake dhewe iki? Ya, ngeri loh. Neraka itu ngeri. Romo koyok wis tahu, durung tahu aku anjeno. Mati ae durung kok, ya. Tapi kalau engkau lihat di dalam Alkitab digambarkan mengerikan. Ya, neraka dan surga itu ada enggak tahu, podo durung matine kok. Ya, Anda ribut dengan neraka surga. Ya baca aja Alkitab. Semua ada di situ. Ya. Memang Yesus tidak pernah mengatakan neraka, enggak, tapi dia biasanya engkau tidak akan beroleh hidup kekal. Bahasanya dia lebih santun, lebih halus. Yang lain-lain kan masuk ke api neraka jahanam. Nah, ya, digambarkan yang mengerikan. Ini kan halus. Kamu tidak akan pernah beroleh hidup yang kekal. Nah, halus kan? Tidak menakutkan. Hidup yang kekal itu bagaimana? Ya dia hidup tapi nelongso. Jadi pikir hidup di neraka dihilangkan selama-lamanya, enggak, kenaan. Mati kan wis gak iso ngrasakno apa-apa. Anda kan ndak bisa sakit lagi. Tapi jiwanya orang ini nelongso. Anda sehat badannya. Tapi kalau Anda misalnya dilukai orang, seorang istri yang seorang suami yang menduakan
istrinya? Apa dia harus selalu sakit fisiknya? No. Tapi hatinya, wow. Nendi mangan iwak petik yo gak enak. Ya, makan rawon setan yo ketok setane, duduk rawone. Nah, yo lu tuh lihat. Ya nggak bisa Anda, sakit rasanya. Dan itu terus menerus. Ayo apa gak telongso uripmu kayak gitu itu. Ya maka Yesus bahasanya kamu tidak akan boleh hidup kekal. Ya, jadi mungkin kamu tidak ada badan, enggak, tapi hidup yang nelongso. Ya, ya dengan orang menderita yang terus menerus. Ya. Hidupku yang sengsara, katanya Edi Silit Tonga, ya. Penuh dengan penderitaan. No, ya. Oh Tuhan, tolonglah hamba. Saya ini bengok-bengok jaluk tolong sama Tuhan. Dulu hidup mau mana entah tolong sama Tuhan. Mana dulu hidup mau ke gereja. Yang kalau Natal dan Paskah aja cukup. Mana nek Natal Paskah penuh itu karena apa? Kenapa hari-hari Minggu kok gak bisa sampai wakeh? Hari Natal dan Paskah kenapa kok begitu banyak? Hah? Ayo, Anda kan yang datang, masa enggak bisa jawab? Kalau saya Natal, ndak Natal, Paskah, ndak Paskah, yo teko gereja terus. Nek enggak aku iso di demo sama umat itu. Oh, mau ndak mau misa ya. Ayo kenapa? Kenapa kita datang berbondong-bondong? Emang mau setor muka, bukan sama Yesus, sama pastornya. Nah, kelihatan, pastor udah ke gereja. Sopo, aku ndak kenal kamu, aku ndak ngerti. Ya. Kenapa kita? Karena kita tidak mau taat, selesai. Tapi kenapa dia mau datang berbondong-bondong? Ya sekurang-kurangnya ya supaya orang tuh tahu bahwa saya ini orang Kristen Romo. Wes ngono tok. Ya. Ini bukan akhirnya kita hanya punya iman napas, iman Natal dan Paskah. Ya. Tidak ada banyak guna. Ketaatan itulah yang mendatangkan keselamatan. Ya, maka kita juga sama, kita tidak melihat Yesus yang bangkit mana. Enggak ada. Lalu apa yang membuat kita yakin? Ya kita harus belajar dari Mas John. Apa maneh Guromo? Ya Mas Yohanes lah ya. Nek basa Inggrisnya rak Mas John, Mas Yu, no. Dia tidak masuk ke dalam, dia hanya di depan pintu kubur. Petrus masuk, dia melihat ya, kain kafan yang dipakai untuk Yesus itu sudah tergeletak. Tapi dia bingung, kemana ini Yesus? Apakah dicuri orang? Ya. Memang bisa diperdebatkan, tapi ketika si salah satu murid yang lain yang dikasih Yesus, setelah Petrus masuk, bingung, ragu, dia masuk dan hanya menjenguk, sama-sama hanya melihat kain kafan yang sudah tertata rapi. Segera dia pakai akal budinya. Emang orang beriman harus akal budi yang dipakai pertama-tama, enggak pokoknya. Ya. Tapi akal budinya berjalan. Ya. Mosok kalau dicuri orang kok bisa tertata rapi. Mosok maling enek sing terus dirapikno maneh. Ya dicekel seket selak dicekel ambekan sing duwe.
Ya, njupuk wis tinggal ngono ae, jadi berantakan kabeh. Ini kok tertata rapi. Apa yang buat murid ini melihat lalu dikatakan di situ lalu ia menjadi percaya. Melihat apa? Emang lihat dia Yesus bangkit? No. Tapi kenapa dia mau percaya? Ya karena ini. Dia pakai ininya. Terutama dia ingat. Ingat apa? Ingat apa semua yang dikatakan oleh gurunya. Ya. Anak manusia nanti akan menderita, diserahkan, dipaku, dan dia dibunuh. Tapi hari ketiga dia bangkit. Berapa kali itu Yesus ngomong sama murid-murid. Bahkan sebelum itu terjadi, jauh sebelum dia akan meninggal, dia bisa mengatakan apa yang akan terjadi. Apa yang membuat Yohanes ini percaya? Ya memang dulu Injil belum tertulis seperti buku itu. Tetapi itulah Injil berjalan. Injil menjadi hidup bukan karena Anda pertama-tama baca. Ya, zaman sekarang Anda harus baca. Karena daya ingat kita kurang. Lah orang-orang dulu itu emang sudah ada Alkitab kayak begini? No, belum ada. Ya. Tapi daya ingat mereka tajam, itulah Injil yang hidup. Ya. Injil yang hidup artinya bahwa iman yang hidup itu akan menghidupi Injil itu. Anda tidak perlu bawa Injil ini kemana-mana. Buat apa? Gowo-gowo, wah itu Injil. Enggak. Ya. Orang bisa tahu Anda benar-benar sungguh-sungguh mengalami iman Paskah kalau hidup Anda diperbaharui. Wes satu-satunya itu aja. Dan kau bisa tahu seperti itu dari mana? Ya dari perkataan Tuhan, firman Tuhan. Lalu kita harus memulai itu hidup yang baru. Iman Paskah kalau itu membarui hidupmu. Dan pertama-tama kau harus back to Bible. Back to Bible, kamu harus kembali ke Injil, ke Alkitab. Wes, itu aja. Loh, emangnya saya ndak boleh kerja, Romo? Sopo ngongkon kowe gak kerja? Kaliren kowe. Tuhan tidak minta seluruh waktumu untuk baca firman. Tapi berikan waktu-waktu tertentu untuk merenungkan firman Tuhan. Ini bukan masalahnya lah Romo pastor, ini bukan soal pastor dan tidak pastor. Anda hanya bisa taat dan percaya kepada iman Paskah. Jalan satu-satunya Anda bicara sama yang bangkit itu. Anda hanya bisa bicara dengan yang bangkit kalau Anda lewat kontaknya, lewat Bible, titik. Ini bukan soal dia pastor atau tidak. Pastor sih enak, tidak cari kerjaan. Lah apa oke kok ora gelem dadi pastor? Ngono ae wis. Ya kok susah-susah. Saya kalau ditanya orang gitu, pastor enak ya. Lah nek enak apa oke gak gelem dadi pastor? Ayo. Gitu aja sih. Ya Anda dipanggil sebagai orang bekerja. Tuhan tidak meminta seluruh waktumu. Ya bandingkan aja. Baca kamu satu perikop itu loh. Satu judul ayat apa satu perikop misalnya Yesus apa. Kira-kira luwih kok 5 menit ora? Maca sak perikop lho ya, bukan satu
seluruh Injil itu enggak loh. Satu perikop misalnya karena ini Yesus bangkit gitu. Itu 5 menit sampai enggak? Enggak ya? Enggak sampai toh. Kowe jagongan ambek koncomu pirang menit? Omong-omong ngrasani tanggane misan. No. Pirang menit iku? Anda betah. Ya. Nek ngono kok enggak kerja kowe. Ya. Anda nonton Dragor pirang menit? Ngerti drakor apa ora? Drama Korea. Tahu ndak? Pirang jam iku? Berapa jam? Ada 5 menit luweh Romo. Sampai bokonge kelet ambekan korsine. Jadi nek pas dia pindah mau ambil minum, korsine katut. Ya. Oh itu loh. Oh Anda ada waktu Romo, saya sibuk sama. Jo gaya gue. Emang kau punya waktu itu milikmu? Bukan. Yang punya waktu itu dia. Yang hari ini kita peringati itu. Anak manusia pun punya kuasa atas hari Sabat. Itu hari yang disakralkan, disucikan oleh orang Yahudi. Dia berkata anak manusia pun punya kuasa atas hari Sabat. Mau apa? Gaya-gaya kita tidak punya waktu Romo. Emang waktu kau yang punya. Enggak juga. Ya. Kita tidak melihat dia. Ya. Murid-murid juga tidak melihat dia pada waktu dikatakan 3 hari dia bangkit. Ketidakhadirannya membingungkan kita semua. Kita berhadapan dengan kubur kosong. Maria Magdalena datang ke kubur dan hanya melihatnya dari luar. Petrus pun begitu. Keduanya berlari ke kubur. Melihat yang sama tetapi hanya satu yang akhirnya melihat dan percaya. Mengapa bisa begitu? Murid yang dikasih Yesus itu percaya apa? Dia tidak ada bukti. Teks juga tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat dan percaya. Kita dibuat bingung semua. Tetapi kita tidak boleh putus asa. Memang ini misteri. Misteri tetap misteri. Rahasia tetap rahasia. Menurut saya bukan misteri sih, rahasia. Ya, rahasia. Nah suatu saat nanti kita akan tahu. Mengapa murid yang lain itu percaya? Dia tidak berjumpa dengan Yesus yang bangkit tetapi percaya. Percayanya percaya apa dia? Kita tidak tahu semua. Ya. Itulah yang kita jumpai hari ini, tidak penuh rahasia. Ya, kita melihat bagaimana hal itu terjadi seperti kedua perempuan itu. Harus menerima misteri ini dengan takut dan sukacita yang besar. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa apa yang terjadi hari ini, kita dicelikkan mata hati kita. Tidak dikatakan tadi, tetapi ada kemungkinan dia percaya sesuatu tentang Yesus, yaitu perkataannya. Dia mungkin percaya murid yang satu itu, bahwa Yesus yang dapat membangkitkan Lazarus dari kubur, masa dia tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri? Aneh. Ya. Dia melihat hal itu dalam tanda-tanda kain pelu dan kain kapan. Ya. Yesus seolah-olah hanya beradu di dalam kubur. Dia mesti hidup kembali, akan tetapi di mana dia? Murid yang lain itu mulai mengalami salah satu rahasia Paskah. Tuhan hidup dan berada di antara mereka. Tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Murid itu hanya melihat tanda-tandanya.
Dia benar-benar telah masuk ke dalam kubur dan melihatnya lebih dalam. Dia juga ingat apa yang pernah dikatakan Yesus. Itu dari mana? Ya dari perkataan Yesus. Yang kalau dibahasakan sekarang, dari mana dia tahu? Dari Injil Bible. Masih ingat ketika Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun itu mereka dapat dari mana keyakinan itu? Dari mulutnya Yesus yang sekarang tertuang di Alkitab. Maka kalau Anda jauh dari Alkitab, Anda tidak akan pernah mengerti rahasia-rahasia Allah. Bahkan rencana-rencana yang telah dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Jadi Anda bukan manusia rohani, tapi manusia duniawi. Itu yang terjadi. Anda bukan manusia rohani, tapi manusia rohana. Maka ketika Anda mengalami segala sesuatu, Anda menjadi takut, khawatir, bingung. Itu kenyataan, ya. Lalu kapan orang mengalami salah satu rahasia Paskah seperti murid yang lain itu? Jika orang mau mengerti kitab suci, menyimpannya di dalam hatinya, merenungkannya dan melakukannya, orang itu akan melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Dia mulai mengalami salah satu rahasia Paskah, yakni kehadiran Yesus sendiri. Dia membawa Injil di dalam dadanya, di dalam hatinya. Injil yang diwartakan hari ini mewartakan rahasia Paskah dan keberagaman manusia yang menghadapi rahasia ini. Injil itu menjadi hidup di dalam kehidupannya. Sehingga apa yang dikatakan Yesus akan tertuang di dalam kehidupannya. Kalau disakiti, dia tidak akan balas. Dia tidak akan benci karena dia hanya ingat apa? Kata-kata Yesus, kalau engkau disakiti oleh seseorang, aku berkata kepadamu. Apa? Suruh apa? Doakan dia, berkati dia, mintakan berkat dan ampuni dia. Itu Injil yang hidup. Itu orang mengalami iman Paskah. Mungkin Anda dikecewakan teman, sahabat, bahkan keluarga Anda sendiri. Mertua kek, menantu kek, istri kek, suamimu, anakmu, teman sepelayananmu, bahkan pastormu, Anda tidak ambil peduli. Ini ketaatan pada firman Tuhan akan mendatangkan kegembiraan. Anda menjadi manusia Paskah. Itu yang diminta oleh Kristus. Karena itu mari kita sungguh-sungguh menghayati supaya kita juga mengalami iman Paskah. Kita tidak bisa membuktikan secara nyata karena kita tidak melihat Yesus yang bangkit. Tetapi jika hidup Anda diperbarui, maka Anda akan menjadi Injil yang hidup, menjadi Kristus yang hidup, menjadi cahaya yang hidup. Kita mohon iman Paskah ini mengubah kehidupan saudara dan saya. Berdoalah untuk kami para imam agar kami juga mengalami Paskah manusia Paskah, dan kami berdoa untuk umat supaya Anda juga menjadi manusia Paskah yang baru.
Tuhan yang bangkit memberkati kita sekalian. Amin.